warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Irfa. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Mangunjaya. Saya juga merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya pada tanggal 18 Oktober 2024 di kelas 9C SMP Negeri 2 Mangunjaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Baik, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu dipimpin sama ketua kelasnya. Silakan. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Hari ini kita belajar tentang iman kepada hari akhir, ya. Iman kepada hari akhir. Ada yang tahu? Sebelum ke materi, kita isi speaking dulu ya. Siap? Biar semuanya fokus, jadi kelihatan mana yang fokus, mana yang tidak. Siap? Ikutin ibu ya, kata kuncinya. Ikutin apa yang ibu katakan. Ayam. Sapi. Sapi, ayam, bebek. Sapi, ayam, bebek. Sapi, ayam, bebek. Sapi, ayam, bebek. Ada berapa jumlah sapi? Nah, baik, tepuk tangan buat kita semua. Kita ke materi aja ya. Materi beriman kepada hari akhir. Ada yang tahu? Iman itu apa? Apa nih? Iman adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dan tidak bercampur dengan batu atau syok. Iman itu kepercayaan adanya di dalam hati. Apabila seseorang itu mengaku beriman, cuman ada di mulut tapi tidak ada di dalam hati, itu gampang, banyak. Bahkan sekarang banyak yang mengaku Islam tapi cuman dibuktikan dengan KTP, omongan. Nah, itu banyak sekarang ya. Materi kali ini beriman kepada hari akhir. Hari akhir. Ada yang tahu? Hari akhir. Kiamat. Hari akhir kiamat. Bisa disebut dengan itu hari akhir ya. Kemudian tujuan pembelajaran di materi kali ini, tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan makna iman hari akhir, yang kedua memaparkan pengertian kiamat sugro dan kiamat kubro. Ini untuk tujuan pembelajaran hari ini. Jadi nanti setelah pembelajaran selesai diharapkan siswa mampu mengetahui, menjelaskan, memaparkan apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Hari akhir itu hari terakhir kehidupan di
kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sesungguhnya Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Jadi ini salah satu dalil yang menjelaskan tentang hari akhir. Ada yang tahu surat apa lagi yang menjelaskan tentang hari akhir? Apa? Surat-surat pendek yang menjelaskan tentang hari akhir. Ada lagi surat yang menjelaskan tentang hari akhir. Ada yang tahu? Angkat tangan. Al-Zalzalah, Bu. Datang, Al-Zalzalah itu. Hafal Al-Zalzalah? Hafal? Yuk baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya di Al-Quran itu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari akhir, termasuk di surat-surat pendek juz 30 itu banyak. Ibu yakin kalian udah ada yang hafal, yang belum hafal silahkan nanti dihafalkan kembali ya. Pasti akan terjadi, tetapi kita tidak tahu kapan waktunya. Cuma dikasih apa? Dikasih clue. Hari apa? Jumat. Ya, hari Jumat. Makanya kita harus hati-hati ya. Kemudian nih, amati gambar ini. Silakan diamati. Amati gambar ini. Yang tahu gambar nomor 1 silakan angkat tangan. Dajjal. Gambar nomor 1 Dajjal. Siapakah Dajjal? Tuh. Yang nomor kedua, ini gambar apa ini? Yuk. Apa? Keranda. Nah, keranda. Pertanyaannya, siapa yang ada di dalam keranda? Gambar nomor 3, ibu pengen satu orang menjelaskan. Coba ini gambar nomor 3. Riana, apa gambar nomor 3? Gina, pacaran. Ada di sini? Nah, ya. Selanjutnya, silakan disimak video ini. Ya, disimak. Di sini ada akan dijelaskan apa itu tentang hari akhir. Hari akhir menurut bahasa berarti hari penghabisan atau juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari menegakkan hukum Allah yang seadil-adilnya. Keterangan-keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, Quran Surat Al-Fatihah ayat 4, dan Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Nah, barusan di video yang sudah ibu tayangkan, ada yang bisa menjelaskan apa itu hari akhir, bagaimana perjalanannya? Ya, dari video yang barusan ibu tayangkan. Hari akhir itu hari kiamat, hari berakhirnya kehidupan. Jadi nanti setelah kita meninggal, setelah alam dunia ini hancur, ada kehidupan lagi, tapi berbeda, bukan di dunia, yaitu apa? Di alam akhirat, alam baka. Itu ada kehidupan lagi, berarti kehidupan yang baru, ya. Nah, untuk tugas hari ini, tadi materi sudah, ibu akan bagi kelompok ya, menjadi 4 kelompok. Yang kelompok 1 sebelah sini, ini kelompok 1.
3, kelompok 4. Nanti masing-masing kelompok Ibu kasih problem, Ibu kasih masalah. Kelompok 1 silakan dicatat masalahnya. Kelompok 1. Silakan berdiskusi tentang kiamat sugro.
Yang lain simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yulyanti. Saya Deva. Saya akan mempresentasikan diskusi dari kelompok 1 tentang Kiamat Sughro. Kiamat Sughro adalah peristiwa kehancuran sebagian kecil dari alam semesta atau kiamat kecil. Kiamat Sughro bisa diartikan sebagai hari berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk di bumi. Ciri-ciri dari kiamat Sughro: semakin maraknya kebodohan dalam kehidupan, maraknya riba, wanita berpakaian tapi telanjang, meninggal, banyak bencana alam, mesti dijadikan tempat wisata. Contoh-contoh kiamat Sughro adalah kematian seseorang, bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, badai, gunung meletus, dan kebakaran hutan. Membawanya penyakit menular, fitnah, merajalela, lenyapnya ilmu pengetahuan, maraknya perzinaan, sebagian orang menjadi murtad. Kiamat Sughro seringkali menunjuk pada tanda-tanda kecil yang akan muncul menjelang kiamat kubro atau kiamat Sughro. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita lanjut presentasi dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu hari kehancurannya seluruh alam semesta dan isinya. Kiamat kubro terjadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakala pertama kali. Kiamat kubro akan terjadi secara tiba-tiba dan tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri kiamat kubro antara lain: bumi akan diguncangkan, laut akan meluap seperti tsunami, benda-benda di langit akan berjatuhan, dan gunung berapi akan meletus, manusia, hewan, dan tumbuhan hancur. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya buat kelompok 2. Kelompok selanjutnya, kelompok 3. Sudah siap? Kelompok 3. Silakan perwakilannya maju. 2 orang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kehidupan setelah meninggal. Kehidupan setelah meninggal adalah konsep tentang Tuhan atau Allah itu sendiri yang di dalamnya suatu bagian esensial dari kesadaran atau identitas orang memiliki keberadaan setelah kematian. Setelah meninggal manusia memasuki alam bawah sadar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok terakhir. Kelompok 4. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Surga adalah satu tempat di dalam akhir yang dibicarakan oleh para neraka adalah tempat penyiksaan dan kesengsaraan manusia di alam akhirat yang diyakini oleh penganut beberapa agama dan aliran kepercayaan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, dari materi yang barusan Ibu sampaikan, yang sudah kalian diskusikan, kita ambil kesimpulan. Yang pertama, kiamat sugro itu apa? Kiamat kecil. Apa? Kiamat kecil, kiamat sugro. Tandanya apa? Meninggal. Adanya kehancuran yang ada di seseorang sebagai makhluk hidup. Ya, tandanya kehancuran seseorang yang ada di bumi. Contohnya meninggal, bencana alam, terus gunung meletus, kecelakaan, takdir. Kemudian kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat besar. Kiamat besar. Contohnya apa? Matahari muncul dari barat. Matahari muncul dari barat. Kemudian Hancurnya alam semesta. hancurnya alam semesta. Kemudian Jalan Dajjal. munculnya Dajjal. Itu salah satu tanda kiamat kubro. Ada lagi. Setelah hancur alam semesta, itu nanti ada kehidupan baru, yaitu kehidupan setelah meninggal dunia. Bagaimana? Apa aja? Ada apa aja? Kehidupan setelah meninggal adalah konsep tentang suatu alam atau alam itu sendiri yang di dalamnya suatu bagian esensial dari kesadaran atau identitas orang individu berkelanjutan keberadaannya setelah kematian tubuhnya. Setelah meninggal, manusia memasuki alam barzakh. Nah, setelah meninggal itu
ditempatkan di gimana? Surga. Di surga. Begitu pula sebaliknya, kalau kita melakukan kejahatan akan ditempatkan Di di neraka. neraka. Apa itu surga dan neraka? Coba jelaskan. Surga adalah suatu tempat di alam akhirat yang dipercaya oleh para penghuni neraka adalah sebagai tempat berkumpulnya roh manusia yang semasa hidup di dunia berbuat kebijakan sesuai ajaran agamanya. Neraka adalah tempat penyiksaan dan kesengsaraan manusia di alam akhirat yang diyakini oleh penganut beberapa agama dan aliran kepercayaan. Yaitu surga dan neraka. Tinggal manusia itu tinggal memilih. Kalau kita ingin nanti di akhir mendapat kenikmatan yang kekal, berarti harus berlomba melakukan kebaikan. Begitupun sebaliknya, kalau kita di akhir kehidupan itu ingin masuk neraka, berarti perbanyaklah dosa. Bahkan ada yang gini, cita-citanya pengen masuk surga, tapi ketika hidup melakukan zina, melakukan mabuk, apalagi judi. Itu nanti apa, amalan apa yang bisa membawa kita ke surga? Padahal semasa di dunia yang kita lakukan perbuatan yang dilarang sama Allah semua, ya. Nah, itu kesimpulannya. Ya, hari akhir itu pasti akan terjadi. Tinggal persiapan kita, perbanyak berbuat kebaikan. Paham materi hari ini? Paham.